Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama kami dalam Sapa Jabar, sebuah program talk show yang akan membahas mengenai tema-tema menarik setiap paginya. Saudara, drainase di wilayah perkotaan ini sudah menjadi sebuah kebutuhan dan juga wajib untuk dibuat secara baik. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu taman di Kota Bandung, yaitu di Taman Maluku, yang sudah memiliki drainase yang dikatakan sudah baik. Dan kebijakan apa dan juga langkah seperti apa yang akan diambil oleh pengambil kebijakan dan salah satunya adalah DPRD Kota Bandung. Untuk itu kita akan membahas lebih lanjut dengan salah satu anggota DPRD Kota Bandung, yaitu Rendiana Awangga atau biasa kita panggil dengan Kang Awang selaku anggota DPRD Kota Bandung fraksi Nasdem. Selamat pagi Kang. Wilujeng Enjing teh. Wilujeng Anjing, apa kabar Kang hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. Teh gimana kabarnya? Alhamdulillah ya Kang, kita sekarang di salah satu taman ya di Ya. Kota Bandung. Boleh Kang, Kang Awang sendiri ini anggota DPRD, komisi apa, bidang apa Kang? Boleh ceritakan dulu? Jadi saya dipercaya oleh fraksi untuk ditempatkan sebagai anggota di PRD Kota Bandung di Komisi C. Komisi C itu membidangi infrastruktur pembangunan. Oke, baik. Salah satunya adalah permasalahan terkait banjir yang erat kaitannya dengan drainase yang ada di Kota Bandung. Oke, gitu ya Kang. Jadi kita sudah berada di Taman Maluku yang dimana sudah dikatakan baik nih Kang ya, drainase Sudah di baik, sini? sudah baik dan sudah memenuhi standar kalau di sini. Oke, baik. Nah langsung juga Kang, apakah drainase di Kota Bandung ini sudah benar-benar baik atau masih beberapa wilayah saja atau seperti apa nih Kang? Jadi kalau kita berbicara apakah sudah baik drainasenya atau tidak, kita kembali terkait fungsi drainase itu sendiri apa. Oke. Jadi definisi drainase adalah saluran air yang terbentuk biasanya oleh kejadian alami atau memang dibuat oleh manusia. Dan kita berbicara drainase di Kota Bandung, berbicara sistem drainase perkotaan. Perkotaan? Jadi sebuah drainase, sistem drainase yang berada di wilayah perkotaan yang memang fungsinya adalah untuk mengurangi atau mengendalikan air yang ada di permukaan yang biasanya terjadi karena hujan lokal. Nah, karena tadi dua kuncinya itu adalah untuk mengurangi atau kemudian mengendalikan. Dan kita lihat dan kita tahu sendiri bahwa di Kota Bandung banyak kemudian masih banyak genangan-genangan ketika hujan terjadi. Kita juga tahu ada banjir Cilencang. Dan itu saya dapat katakan di beberapa titik memang drainase tidak berfungsi dengan optimal, masih jauh dari kata ideal gitu teh. Jadi kalau dikatakan apakah kemudian drainase di Kota Bandung sudah baik, tidak semua drainase di Kota Bandung berjalan optimal dan tidak baik, itu masih perlu banyak perbaikan. Oke, kalau gitu berarti memang berbagai kendala ada ya Kang? Ya. Nah untuk kendala yang sendiri, apakah kendala yang bisa membuat drainase ini menjadi kurang baik untuk optimal secara kerjanya? Jadi banyak permasalahan terkait drainase. Yang pertama memang seperti kita ketahui sangat erat kaitannya dengan permasalahan cuaca. Dengan iklim global yang sudah berubah dengan cukup drastis ya. Kita ketahui curah hujan yang ada di Kota Bandung pun juga sudah semakin bertambah besar gitu. Yang mengakibatkan kemudian si volume drainase tersebut sudah tidak dapat menampung volume hujan yang terjadi. Karena drainase yang ada di Kota Bandung kebanyakan sudah dibangun sudah puluhan tahun lalu dan tidak kemudian ada pengembangan terkait pembangunannya. Yang kedua juga permasalahan berikutnya dari permasalahan kebiasaan dari masyarakat. Kita tahu di sana ada masalah sedimen, terus ada permasalahan sampah. Jadi ketika misalkan drainase udah cuma hanya segitu-gitunya volumenya, ditambah dengan sedimen, ditambah dengan sampah, kemudian akhirnya tidak berjalan dengan optimal. Kemudian juga ada penyalahgunaan dari fungsi drainase tersebut. Di beberapa titik kita banyak menemukan drainase-drainase yang tidak berfungsi karena memang di atasnya dibangun oleh bangunan-bangunan yang ilegal. Oh, jadi memang ada drainase namun mereka tetap memaksakan untuk membangun ya Kang, yang Nah itu ilegal yang menjadi salah satu kendala dan memang sulit untuk ditertibkan karena bangunannya sudah bangunan permanen gitu. Dan itu mungkin yang beberapa hal dari banyak kendala kenapa kemudian drainase di Kota Bandung ini tidak dapat berjalan dengan baik gitu. Itu ya Kang, banyak kendala-kendala yang dihadapi terutama dari masyarakatnya sendiri ya Kang ya, membuat drainase tidak optimal bekerjanya. Oke, kemudian mengenai blueprint nih Kang, sebetulnya blueprint drainase di Kota Bandung itu seperti apa? Jadi kalau kita berbicara blueprint di Kota Bandung sendiri kan kondisinya setahu saya nih
Kota Bandung itu belum memiliki rencana induk sistem drainase perkotaan. Oke. Padahal sejak tahun 2014, Permen PUPera sudah membuat peraturan yang mengamanatkan setiap kota kabupaten di Indonesia untuk membuat rencana induk sistem drainase perkotaan. Di mana di sana akan ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk kemudian dapat melihat atau merencanakan rencana induk sistem drainase ini yang dapat bekerja optimal, Oke. dapat kemudian berfungsi sesuai dengan apa yang diharapkan, mengurangi banjir, infrastruktur pengendali banjirnya di sana ada. Terus juga ada terkait aturan pembangunan dengan sepadan sungai atau sepadan drainase seperti Iya. apa. Juga ada terkait lahan resapan yang dapat disediakan oleh pemerintah kota dalam bentuk seperti apa. Nah itu kemudian ketika saya tanyakan beberapa kali rapat pun juga baru di tahun ini pemerintah kota mempunyai gagasan untuk membentuk rencana induk sistem drainase tersebut, dan itu yang Oke. kemudian saya dorong, saya support pemerintah kota untuk segera menerbitkan rencana induk tersebut. Oke, untuk pemerintah sendiri nih Kang, apakah pemerintah memang sudah menjalankan program yang sesuai terkait dengan penataan drainase ini? Kalau disebut sesuai, memang kadang-kadang pemerintah kota juga cukup agak kecolongan juga ya. Tadi terutama di masalah penegakan aturan. Iya. Kalau kita berbicara masih banyak gini, ada dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Bandung. Jumlah penduduk di Kota Bandung itu karena merupakan salah satu kota metropolitan, jadi tingkat pertumbuhannya pun juga cukup tinggi, dan kita ketahui bersama dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat pembangunan pun juga akan semakin bertambah. Karena kebutuhan papan itu, kebutuhan tempat tinggal itu merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia gitu, dan itu tidak dapat dihindari. Lahan resapan akan semakin berkurang. Hanya saja memang karena tingkat pertumbuhan itu tidak dapat diimbangi dengan pengawasan yang baik yang ada di pemerintah kota. Yang kemudian dampaknya adalah banyaknya bangunan-bangunan liar yang berdiri kemudian di pinggir-pinggir drainase tersebut dan mengakibatkan tidak optimalnya si drainase tersebut. Oke, gitu Itu ya. mungkin catatan utama yang saya pikir perlu menjadi perhatian pemerintah kota juga, bagaimana tingkat pengawasan dan penegakan aturan terkait drainase ini dapat ditegakkan gitu ya. Oke, tahan dulu ya Kang ya. Iya. Saudara, sesaat saja kami masih akan membahas mengenai kondisi terkini dari drainase dan masih akan bersama dengan Kang Awang. Tetaplah di Sapa Jabar.